Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Saudara-saudara semua, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan, ihsan dan semuanya. Kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang bapak-bapak yang sudah ada di sini, terima kasih. Alhamdulillah kita belajar bersama bapak-bapak, belajar berzikir terutama dan belajar untuk ihsan. Jadi ihsan itu adalah bagaimana kita mengikut sertakan Allah di dalam kehidupan kita, menyadari Allah di dalam kehidupan kita sehingga hidup kita lebih baik. Ya. Hidup kita akan menjadi lebih baik, baik di dunia maupun nanti ketika di akhirat. Ya, terima kasih Ki Sunan dan Pak Poyo yang telah memberikan opening yang cukup meriah. Ya, Ki Sunan ini sudah setiap minggu kesini, setiap malam Jumat kesini ya Ki? Iya, sebulan Pak. Ya, padahal rumahnya di dekat sini aja. Rumahnya di Bandung. Ya, kesini naik motor. Ya, alhamdulillah semangat beliau memberikan satu vibrasi positif bagi kita untuk lebih semangat belajar. Ya. Baik. Alhamdulillah di Padepokan, di Pendopo sudah ada satu perangkat jadwal sholat sumbangan dari Pak Mu'abbas. Terima kasih Pak Mu'abbas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Nah, ya. Kalau di live-nya Ki Sunan bisa kelihatan. Ini kalau pakai laptopnya saya ya kesulitan ya. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin bapak dan ibu yang mau ke Solo untuk acara hari Sabtu dan Minggu sudah mulai persiapan, dan saya harapkan bapak-bapak yang ada di sini Sabtu Minggu bisa hadir ya Pak nggih. Ya, bisa hadir, bisa nemeni teman-teman yang hadir dari berbagai kota. Kalau yang daftar ini sudah sekitar berapa? 90-an. Ya, 90-an dari Lombok hadir kayaknya ya. Pak Nas hadir dari Parepare dan Jakarta, Jawa Timur dan beberapa tempat meluangkan waktu untuk silaturahmi. Ya, silaturahmi, kopi darat. Ya, kalau kita sering berdiskusi di dunia maya, di WhatsApp, di Facebook, di blog dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ajang silaturahmi. Silaturahmi itu penting karena untuk merekatkan tali persaudaraan sehingga komunikasi di WhatsApp itu lebih nyambung lagi. Baik. Saya perlu cek dulu sebentar untuk yang mixlernya apakah bisa diterima. Oke, ya, dari Probolinggo jelas, Pak Heri juga jelas. Baik. Jadi kita ada dua jalur, yaitu mixler dan Facebook. Monggo yang mau bergabung silahkan untuk mengikuti siaran kita. Baik Bapak dan Ibu, satu hal yang penting yang sering saya sampaikan adalah satu semangat untuk selalu sadar kepada Allah. Ya, kita menyadari bahwa Allah itu ada. Ya, bukan hanya sekedar saya percaya kepada Allah, bukan sekedar saya membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah kemudian melupakan Allah, enggak. Jadi kita belajar bagaimana untuk selalu menyadari bahwa
Allah itu benar-benar ada dan ada gitu. Ya, jadi jangan diabaikan. Kalau memang kita menganggap bahwa Allah itu ada, itu jangan diabaikan. Nah, seringkali kita itu menganggap Allah itu ada, tapi masih mengabaikan. Nah, ini yang harus kita latih, jangan sampai kita mengabaikan. Ya, sama saja misalnya beginilah kalau kita analogikan. Saya menganggap Ki Sunan ini ada di sini, tapi nggak pernah saya ajak ngomong, nggak pernah saya ajak komunikasi. Aki Ki Sunan ini di belakang saya menghadap Ki Sunan di timur, saya di barat menghadapnya. Ini berarti saya itu menganggap Aki ada, tapi tidak saya sadari keberadaannya, atau ya ada, tapi saya abaikan. Nah, jangan sampai kita seperti demikian. Jadi adab kita ini sudah diciptakan Allah, kita ini sudah diberi hidup sama Allah, kita ini sudah diberi nafas sama Allah, kita ini sudah diberi rezeki sama Allah, kita sudah diberi istri, sudah diberi anak, sudah diberi hidup. Tapi akhlak kita, adab kita kepada Allah ini yang perlu kita latih agar kita ini menjadi orang yang beradab. Nah, ini makanya di dalam bahasa Jawa itu namanya patrap, ya. Patrap itu bagaimana kita berperilaku. Ya, berperilaku kalau dalam hal ini kan patrap kita kepada Allah, berarti perilaku kita bagaimana, sikap kita bagaimana kepada Allah itu. Jadi di sini nih nama padepokan patrap itu sebenarnya padepokan yang padepokan yang tempat untuk membimbing, tempat untuk membina bersama bagaimana kita bisa selalu sadar Allah, berakhlak kepada Allah. Ya, memang bahasa patrap ini bahasa Jawa, tapi ini bukan kejawen. Bahasa patrap ini adalah bahasa Jawa yang kita ambil maknanya perilaku, sikap, ya. Sehingga disinilah nanti kita kumpul untuk belajar berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berakhlak kepada Allah, insya Allah kepada manusia itu akan berakhlak. Tapi kalau kita hanya berakhlak kepada manusia, belum tentu kita bisa berakhlak kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia saja nggak bisa, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar berakhlak kepada Allah, nanti insya Allah kita akan berakhlak kepada manusia. Nah, tema untuk Sabtu Minggu besok yaitu tentang 3T, ya, tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, tasbih, tahmid, takbir ini adalah satu pendidikan akhlak sebenarnya kalau kita menyadari, tapi seringkali kita hanya membaca subhanallah, subhanallah, itu tidak akan memberikan dampak tertentu, atau hanya Allah Akbar. Nah, itu juga tidak memberikan dampak tertentu. Nah, kita mengkaji betul-betul bagaimana subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu menjadi satu pembinaan akhlak, ya, pembinaan akhlak kepada kita yang berdampak pada kehidupan kita, baik di dunia terutama dan nanti di akhirat, ya. Islam ini tidak menghendaki kebahagiaan di akhirat aja, enggak. Robana artinya di dunia dulu harus bahagia, ya. Bahagia itu di hati, bukan di materi, ya. Tapi insya Allah dengan hati yang bahagia itu materi akan datang. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati juga nanti hasanah. Jadi dunia hasanah, akhirat hasanah. Ini yang kita harapkan. Jadi padepokan ini adalah membina teman-teman yang mau belajar sehingga kita bisa bahagia, punya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya. Baik. Saya akan mengulang lagi tentang bagaimana kita itu menyadari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita bisa bersama Allah? Bagaimana kita bisa menganggap Allah itu ada? Bagaimana kita bisa berakhlak kepada Allah? Ya. Nah, berakhlak kepada Allah dengan sadar Allah. Ya. Ya. Sekali lagi bahwa di dalam kita berinteraksi dengan Allah itu tidak menggunakan pikiran kita.
Kalau kita menggunakan pikiran kita nggak bisa, karena Allah itu zat yang tidak bisa dipikir. Nah, kalau bahasa Jawanya itu apa Pak itu Pak ya? Tan kena kinaya ngopo. Ya, tan kena kinaya ngopo itu bahasa Jawanya begitu. Sesuatu yang tidak bisa di apa namanya? Raba-raba gitu. Jadi Allah itu tidak bisa dipikirkan, ya. Allah tidak bisa dirasakan. Tapi Allah itu bisa disadari. Ya, seperti tadi saya contohkan. Ya. Misalnya Ki Sunan ada di dekat saya. Tidak perlu saya berpikir tentang Ki Sunan. Cukup saya sadari saja bahwa Ki Sunan ini ada di dekat saya. Ya kan? Jadi saya tidak perlu berpikir tentang Ki Sunan. Kalau memang Ki Sunan sudah dekat dengan saya, kenapa harus saya berpikir? Cukup saya sadari saja bahwa Ki Sunan ini ada. Nah, jadi memang menggunakan kesadaran. Baik. Dengan kesadaran ini, maka kita nanti akan bisa berinteraksi, ya, akan bisa berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sadari gini aja. Saya nggak menggunakan pikiran dan saya tidak berusaha mengosongkan pikiran. Saya hanya mengalihkan fokus saya bukan ke pikiran, tapi ke kesadaran saya. Saya tinggal mengaktifkan kesadaran saya. Nah, saya tinggal sadari saja bahwa Allah itu ada. Ya, sesuatu yang ada kan nggak perlu kita pikirkan. Ya. Kalau Pak Surono dekat di sini, apakah perlu saya pikir Pak Surono? Kan enggak. Kan nggak perlu saya pikir. Sesuatu yang nyata ada kan nggak perlu dipikir. Tapi nanti dampaknya kepikiran, dampaknya kerasa. Tapi bukan menggunakan pikiran Indonesia untuk memulai interaksi dengan Pak Surono. Cukup saya sadari saja. Ya contohlah, saya sering mencontohkan ini. Kalau misalnya katakanlah di sini ada pocongan misalnya, hantu pocongan. Saya beritahu bahwa di situ ada hantunya, Pak. Gendruwo. Ya gitu kan misalnya. Kemudian apakah kita berpikir tentang gendruwo? Kan nggak perlu berpikir. Tapi pikirannya, ini ada ini. Juga gitu aja. Tapi karena kita menganggap ada gendruwo, perasaannya bagaimana? Terdampak oleh kesadaran itu. Jadi apa? Takut. Nah, karena menyadari ada gendruwo, kemudian pikirannya apa? Pikirannya akan berpikir sendiri tentang wajah yang menakutkan dari gendruwo itu. Bukan berpikir tentang gendruwo, Pak. Kalau berpikir tentang itu malah nggak takut malahan. Tapi karena menyadari, jadi takut. Nah, kalau gendruwo itu masih bisa gambarnya ada nggak, Pak? Kalau gambarnya ada. Mungkin taringnya panjang, Pak. Rambutnya panjang. Matanya wah, blolok-blolok gitu. Warnanya merah, itu biasanya gitu. Menakutkan. Tapi kalau Allah tuh nggak bisa. Nah, jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan Allah, itu gunakan kesadarannya bahwa Allah itu ada. Tapi tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ya, beliau itu laisa kamislihi syai'un. Memiliki sifat yang tidak sama dengan apapun. Itu kuncinya. Kalau kita mau belajar menuju kepada Allah, maka jika ada apa-apa, abaikan. Karena itu bukan Allah. Karena itu bukan Allah. Kalau kita menuju ke Allah, misalnya ketika kita berzikir, menggunakan zikir nafas.
tiba-tiba ada mata tertutup ini tiba-tiba bisa terang, Pak. Aneh ya? Ya, gitu. Abaikan. Bukan itu yang kita tuju. Yang kita tuju itu adalah sesuatu yang bukan apa-apa. Karena Allah itu memang bukan apa-apa. Sesuatu yang tidak bisa diserupakan dengan apa-apa. Nah, diabaikan. Ketemu ini lagi, diabaikan. Ketemu ini lagi, diabaikan. Kok saya seperti ada seorang berjubah lewat di depan saya, Pak. Malah ngejak ngomong sama. Abaikan, jangan direspon. Jangan dilayani. Ini bukan. Terus lurus ke Allah. Nemui apa lagi? Lurus ke Allah. Nanti akan banyak pengalaman. Dari testimoni teman-teman yang sudah belajar tentang menuju kepada Allah, itu pengalamannya macam-macam. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, diabaikan. Yang ketiga, lurus saja ke Allah. Sebab kalau kita tergoda oleh hal itu, maka kita akan berhenti. Sudah. Ketemu sama orang jubah putih, diajak ngobrol, dia memberikan wejangan yang bagus-bagus, wah dikiranya itu sesuatu yang dari Allah. Akhirnya menghentikan perjalanan kita. Loh, tapi kan jubah putih. Jubahnya putih, serbanan. Wejangannya bagus-bagus. Dan kadang bisa memberikan prediksi-prediksi. Besok kamu ngalami gini, lu kok bener? Itu bukan Allah yang kita tuju. Maka jangan berhenti, kita harus terus. Tapi sebagian orang memang mencari itu. Tapi kalau kita abaikan. Sebab apa? Itu akan menghambat perjalanan. Wah, ketemu dunia jin, ketemu dunia ini. Abaikan semua, karena itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, latihan kesadaran ini penting, sebab di Quran itu Allah seringkali menyebutkan tentang kemana tujuan hidup kita itu. Ternyata ending kita itu adalah kembali kepada Allah. Jadi, dan kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Dan kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Dan kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Nah, makanya jangan sampai kita nanti tersesat ketika kita sudah mau meninggal. Ya, kita harus tetap sadar bahwa kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan melakukan zikir nafas bersama. Kita belajar menyadari Allah, ya, menggunakan nafas kita. Jadi nafas ini bukan tujuan, nafas hanya alat, seperti halnya tasbih. Kalau kita menggunakan tasbih, kemudian atau alat-alat yang lain. Baik, mari kita duduk rileks, silahkan yang ada di padepokan untuk menyesuaikan duduknya yang rileks, yang enak. Kita akan melakukan zikir nafas. Kemudian Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, silahkan memposisikan dirinya, boleh bersandar, boleh apapun, ya, tetap on-kan Facebooknya, mixernya sambil mengikuti apa yang saya sampaikan. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajarlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah untuk berzikir kepadamu ya Allah, untuk bersyukur kepadamu ya Allah,
dan untuk beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Baik, sekarang biarkan tubuh kita rileks, ya. Biarkan nafas kita keluar masuk. Biarkan detak jantung kita berdetak. Kemudian biarkan otot-otot kita untuk lemes. Otot itu kalau dibiarkan maka dia akan rileks. Kendorkan semua otot, dari mulai otot leher, bahu, lengan tangan, paha, kaki, terus ya, biarkan rileks, ya, lemas, selemas-lemasnya, serilek-rileknya, sampai kita merasa tangan kita, kaki kita, tubuh kita tidak ada daya sama sekali. Sampai lemes. Ya, kalau kita pernah lemes itu sampai nggak bisa digerakkan. Baik. Terus rileks. Ya, sekarang sambungkan kesadaran kita, sadari bahwa Allah itu ada. Allah itu ada, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan kita nafas. Ya. Perhatikan nafasnya yang keluar masuk, yang tidak pernah berhenti. Bahkan ketika kita tidur pun Allah masih memberikan nafas kepada kita. Perhatikan nafasnya. Di dalam nafas itulah sebenarnya perbuatan Allah, af'al Allah. Sadari bahwa Allah sedang memberikan gerak nafas. Sadari bahwa Allah memberikan kita hidup. Ya, nafas kita, nafas masuk dan nafas keluar. Itulah yang kita lakukan setiap saat, tidak pernah berhenti. Ya. Baik. Sadari Allah di dalam setiap nafas. Melebu Allah, metu Allah. Masuk nafas itu karena Allah. Masuk nafas karena Allah. Keluar nafas pun itu disebabkan karena perbuatan Allah. Melebu Allah, metu Allah. Ya. Kemudian panggil atau sebut Allah di dalam setiap nafas, karena memang Allah menggerakkan nafas kita, baik nafas masuk maupun nafas yang keluar, baik ketika melebu maupun ketika metu. Itu Allah yang menggerakkan, maka kita sebut beliau.
Ketika nafas kita masuk, artinya dia. Dia siapa? Allah. Ketika nafas keluar, Allah. Ketika nafas masuk, Allah. Ketika nafas keluar, biarkan nafasnya keluar masuk dengan santai, dengan rileks. Jangan mengatur nafas, tapi iringi saja dengan menyebut asma Allah, dengan sebutan ketika nafas masuk, Allah. Ketika nafas keluar, kesadarannya ke Allah, nafasnya menyebut asma Allah dalam hati. Allah. Allah. Ya, nafas masuk, artinya dia siapa? Allah. Ketika nafas keluar, terus lakukan zikirnya, jangan berhenti, Allahnya jangan berhenti. Seiramakan, harmonikan dengan nafas. Nafas masuk, ketika berhenti, dan nafas keluar, kita panggil Allah. Sampai nafas habis, nafas masuk lagi. Baca dalam hati. Baca dalam hati. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Ya, sudah fokus pada sadar Allahnya, selalu eling lan waspada, selalu sadar dan menjaga kesadarannya. Eling itu sadar, waspada itu menjaga kesadarannya jangan sampai lengah. Terus on kepada Allah. 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 Terus lurus ke Allah, abaikan semua, lewati semua, bypass semua, terus lurus lempeng ke Allah melalui nafas.
Allah. Supaya merasakan satu ketenangan, damai. Oh. Allah, terus dalam hati, jangan putus. Terus yang kuat. Allah. Baca seiring keluar masuknya nafas. Terus ikuti. Ikuti nafasnya dengan zikirhu Allah. Baik, saya akan mengakhiri siaran ini. Bapak Ibu, silahkan dilanjutkan masing-masing. Di rumah masing-masing dilanjutkan dengan terus mengikuti nafas dengan berzikir Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.